Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selvi Rahmawati Saranani, S.Pharm MSI, dosen tetap di Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya dengan jabatan fungsional lektor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja di bidang pengajaran untuk mata kuliah etnofarmasi dan fitoterapi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik berjalan. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Mata kuliah etnofarmasi dan fitoterapi merupakan mata kuliah wajib dan penciri program studi farmasi dengan bobot 2 SKS dengan kode 07 FTRP 2S1 FAR. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan aplikatif mengenai kearifan lokal dalam pemanfaatan tanaman obat serta terintegrasi dengan pengobatan tradisional melalui pendekatan ilmiah atau evidence-based medicine. Relevansi mata kuliah ini sangat tinggi mengingat Indonesia memiliki potensi biodiversitas dengan kekayaan etnofarmakologi yang besar, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara yang dapat dikembangkan dalam praktik fitoterapi. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua, menguasai teori, metode, aplikasi ilmu, teknologi farmasi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. CPL 4 mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan, penyiapan, pendistribusian, pengelolaan, dan pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. CPL 5 mampu mengembangkan potensi bahan alam dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan farmasi bahan alam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah dan perkembangan etnofarmasi serta prinsip fitoterapi, mampu menjelaskan konsep dasar penggunaan tumbuhan obat dalam terapi berbagai gangguan sistem organ tubuh manusia, mampu menganalisis peran tumbuhan obat dalam penanganan gangguan sistem saraf, infeksi, dan imun, mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan sebagai terapi suportif dan preventif terhadap penyakit kronis dan degeneratif, mampu menjelaskan pemanfaatan tumbuhan obat dalam pengobatan penyakit yang menyerang organ sensorik dan integumen, serta mahasiswa mampu memahami penggunaan bahan alam lokal Sulawesi Tenggara seperti herba kancing ungu, kenau, dan sagu secara empiris maupun berdasarkan studi ilmiah. Strategi pembelajaran perkuliahan etnofarmasi dan fitoterapi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Mandala Waluya. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dengan cara mengunduh RPS serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan berbasis pada pengalaman nyata, di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori, serta diskusi kelompok yang mengandung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek fitoterapi sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Penggunaan Learning Management System atau LMS kampus sebagai sarana penyampaian materi dan penugasan yang dilengkapi dengan modul ajar atau modul RPS di LMS e-learning Universitas Mandala Waluya, PowerPoint interaktif, video pembelajaran, dan kuis daring,
Sementara referensi utama dari jurnal ilmiah nasional dan internasional serta buku teks seperti farmakognosi dan fitoterapi, materi ajar juga dikembangkan dari integrasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dosen. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, presentasi proyek sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan di dalam kelas baik secara verbal maupun di dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi. Penilaian juga dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, serta adaptif terhadap perubahan zaman, tantangan zaman, serta siap menghadapi segala perubahan di bidang farmasi yang dinamis. Oleh karena itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya bisa mampu memahami sains di balik tumbuhan obat, tetapi juga belajar menghargai pengetahuan lokal sebagai bagian dari pembangunan sistem kesehatan berbasis potensi lokal dan nasional. Baik, untuk tahapan berikutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah yang menerapkan sistem delivery, interaction, dan assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, senang sekali kita kembali melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Ya, Ibu menunggu-nunggu ya waktu untuk kita berjumpa kembali, karena pada hari ini kita selain akan melanjutkan materi pekan lalu, kita juga mungkin akan membedah atau mengkaji salah satu kasus khususnya dalam konteks fitoterapi sistem pencernaan, ya. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita masuk pada studi kasus terhadap seorang pasien yang memiliki gejala atau gangguan pada sistem pencernaan dan bagaimana fitoterapinya, tentunya Ibu terlebih dahulu akan memberikan materi pengantar sehingga akan menjadi landasan penguat gitu ya, untuk menghubungkan antara teori-teori yang kita butuhkan ya seputar sistem pencernaan dan juga tentu saja tanaman berkhasiat obat yang sudah memiliki bukti ya, bukti ilmiah maupun bukti empiris ya. Bukti empiris berarti berdasarkan penggunaannya secara tradisional, dan bukti ilmiah tentu saja adalah berdasarkan studi-studi riset-riset yang sudah dilakukan baik secara in vivo, in vitro, dan mungkin juga secara klinis ya. Oke, baik, kita masuk ke slide pertama. Oke, nah adik-adik, dalam konteks fitoterapi berbasis evidence-based medicine itu mengantarkan kita pada sebuah pemahaman bahwa riset-riset yang berlaku atau yang sudah dilakukan untuk tanaman obat atau tanaman yang berkhasiat obat tentu saja sudah sangat banyak ya. Namun mengingat jumlah tanaman obat atau tanaman berkhasiat obat di Indonesia begitu banyak ya, ragamnya jenisnya gitu ya, maka riset-riset yang dilakukan itu tentu juga sudah sangat banyak ya. Hanya saja dari data-data yang ada, kita tentu selalu mengedepankan praktek atau pengobatan yang bersifat
rasional. Dan rasionalitas pengobatan itu tentu harus dibangun berdasarkan evidence based medicine gitu ya, berdasarkan bukti atau bukti-bukti ilmiah. Nah, dari bukti-bukti ilmiah ini juga ternyata kita bisa membedakan bahwa tidak semuanya tanaman obat itu harus diberikan untuk konteks pengobatan gitu ya. Tapi ternyata beberapa tanaman obat itu hanya bisa diberikan kepada manusia atau kepada pasien gitu ya, tentu dalam batasan perawatan saja ya, karena memang masih ada pengobatan konvensional ya yang menggunakan obat-obatan, baik itu obat sintetik gitu, obat semi-sintetik gitu ya. Nah, sehingga kita penting memilah gitu ya peran fitoterapi dalam konteks pengobatan maupun dalam konteks perawatan ya. Tentu saja dengan melihat kondisi pasien itu ya, kondisi penderita, sebelum kemudian seorang farmasis itu merekomendasikan fitoterapi. Oke. Nah, dalam konteks atau area pengobatan ini, untuk OTF atau obat tradisional fitoterapi itu sejauh ini ya, berdasarkan riset-riset yang ada, itu baru bisa diberikan kepada atau bisa diaplikasikan kepada penderita dengan gangguan fungsi pencernaan seperti dispepsia, reflux gastroesofagus, dan irritable bowel syndrome. Nah, termasuk juga kondisi inflamasi ya, atau peradangan pada saluran cerna bagian atas, misalnya terjadinya stomatitis aftosa ya, terjadinya ulcer atau sariawan pada mulut, kemudian juga esofagitis dan gastritis ya, termasuk juga pada kondisi infeksi gastrointestinal kronis dan terjadinya konstipasi. Nah, jadi diingat ya adik-adik. Nah, untuk bagian perawatan, dari bukti-bukti yang ada juga ternyata sejauh ini fitoterapi itu diberikan pada defisiensi pencernaan dan terjadinya anoreksia, kemudian adanya kasus-kasus atau mungkin kejadian intoleransi pada seseorang, termasuk juga alergi makanan, kemudian tukak lambung, penyakit inflamasi di saluran cerna bagian bawah. Ini sedikit kebalikan ya dengan aspek pengobatan tadi di saluran cerna bagian atas gitu ya, dan terjadinya diverkulitis ya. Jadi setelah Ibu tadi memberikan salah satu contoh gitu ya untuk studi kasus fitoterapi pada stomatitis aftosa ya, pada ulcer atau sariawan di mulut, mari kita coba menyimak bagaimana kelompok 2 menganalisis satu kasus pada penyakit atau gangguan dispepsia dan reflux gastroesofagal ya. Ini pasien teman-temannya, setelah itu kita diskusikan bersama ya. Siap? Iya. Sekarang kita Adapun Nyonya Mirna sendiri ini tidak menyukai akar manis, sehingga apoteker atau tenaga kefarmasian merekomendasikan formula herbal sebagai rasionalisasinya. Untuk rasionalisasi formula herbal sendiri ini sebagai berikut. Yang pertama ada Passiflora incarnata dengan dosis 1:2 sebanyak 25 ml. Yang kedua ada Matricaria chamomilla dengan dosis 1:2 sebanyak 25 ml. Dan yang ketiga ada Filipendula ulmaria dengan dosis 1:2 sebanyak 25 ml. Dan Stellaria media succus sebanyak 25 ml. Total semuanya itu 100 ml. Adapun dosis 5 ml itu 3 kali sehari. Formulanya sendiri ini Bu, yang pertama ini Passiflora incarnata. Dia ini memiliki kandungan kimia seperti flavonoid, alkaloid, indol, glikosida, sinogenik, dan maltol. Adapun dia ini memiliki mekanisme kerja, memiliki efek sedatif dan antisiolitik melalui modulasi reseptor GABA di sistem saraf pusat.
Yang kedua itu ada matrikarya kamomila. Dia ini rasionalisasi formulanya dia ini memiliki kandungan kimia berupa apigenin dari flavonoid, bisabolol, kamuzulen, asam fenolat, dan spiroeter yang memiliki mekanisme kerja sebagai antiinflamasi dan antipasmodik dan karminatif. Bisabolol dan flavonoid seperti apigenin menekan inflamasi dan membantu meredakan iritasi pada mukosa lambung dan esofagus. Yang ketiga itu ada filipendula ulmaria dengan dosis 1:2 sebanyak 25 ml. Dia ini memiliki rasionalisasi formula karena memiliki kandungan kimia utama seperti asam salisilat, tanin, flavonoid, dan minyak asiri yang memiliki mekanisme kerja mengandung antiinflamasi ringan berkat senyawa turunan salisilat dan membantu meredakan peradangan pada mukosa gastrointestinal. Terus tanin sendiri itu berperan sebagai astrigen yang membantu memperkuat mukosa lambung dan mengurangi iritasi. Terus ada flavonoid. Nah, flavonoid ini itu menetralkan radikal bebas dan membantu stabilisasi mukosa. Terus yang formula herbal yang terakhir ini ada Stellaria mediasucus dengan sebanyak 25 ml. Untuk rasionalisasi formula herbalnya sendiri dia ini memiliki kandungan kimia utama seperti saponin, flavonoid, asam organik, vitamin C, dan mineral yang memiliki mekanisme kerja utama sebagai antiinflamasi ringan dan penenang mukosa. Digunakan secara tradisional untuk kondisi kulit dan saluran pencernaan yang teriritasi. Adapun dia itu memiliki efek menenangkan pada jaringan mukosa sehingga mendukung pemulihan lapisan lambung dan esofagus. Baik, mungkin itu saja Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, adik-adik mari kita simak kembali ya studi kasus yang coba disajikan oleh kelompok 2 pada pasien penderita GERD ya, penderita GERD atau dispepsia dan reflux gastroesofagal. Nah, lihat di sini kondisi penderitanya, kondisi pasiennya itu merupakan dasar pijakan kita untuk membuat rancangan formula sebelum kita merekomendasikan herbal tertentu. Ya, misal Nyonya Mirna ini tidak suka licorice atau akar manis, berarti kita sudah akar manis. Ya, licorice ini sebenarnya kalau kita lihat pokoknya tidak senang dengan akar manis, maka seorang farmasis tidak boleh atau tidak perlu merekomendasikan akar manis. Dan kita juga lihat akar manis. Iya, licorice ya, licorice atau akar manis. Nah, jadi kita tidak perlu merekomendasikan tanaman tersebut. Kondisi berikutnya pada pasien Nyonya Mirna ini sebenarnya dia juga sedang mengkonsumsi slippery elm dan antasida. Berarti kita harus memilih fitoterapi yang aman dengan secara interaksi dengan dua bahan tersebut yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Nah, sekarang apakah rasional formula herbal yang dirancang oleh kelompok 2? Rasional enggak kira-kira? Ya, sejauh ini sih masih rasional gitu ya. Karena dari mekanisme kerja dan metabolit sekunder yang dikandung oleh tanaman tersebut memang punya aktivitas yang mendukung dasar farmakologi untuk sistem pencernaan. Ya, seperti tadi mekanisme absorpsi, melindungi mukosa lambung sebagai antiinflamasi gitu ya. Nah, hanya saja mungkin nanti saran Ibu untuk kelompok 2 mengingat tanaman yang direkomendasikan ini masih sifatnya western medicine ya. Mungkin lain kali atau di kesempatan lain nanti adik-adik ini bisa merancang formula yang berbasis tanaman obat khas Indonesia gitu ya. Nah, yang relatif lebih mudah didapatkan oleh masyarakat kita gitu ya. Namun it's okay ya, karena formula herbal ini ternyata juga terbukti secara ilmiah bisa dalam pemakaian 4 minggu Nyonya Mirna ini sudah hanya sekali saja ya merasakan serangan panas di bagian dada ya, atau serangan heartburn, dan bahkan hilang setelah 4 minggu berikutnya. Oke, terima kasih ya kelompok 2 atas analisa studi kasusnya. Oke, adik-adik semua,
kita perlu melihat sebenarnya di antara banyak gangguan pada sistem pencernaan yang paling sering dirasakan oleh manusia itu apa kira-kira? Iya, rasa-rasanya sariawan ini tidak mengenal miskin atau kaya, tampan atau kurang tampan, cantik, kurang cantik, enggak ya? Iya, jadi ini merakyat lah ya. Iya, sangat merakyat. Tetapi justru dengan frekuensi atau prevalensi yang sering ini kita juga harus punya pengetahuan gitu ya. Apa sih yang bisa kita berikan untuk tukak mulut ini? Ya, nah sekarang kita lihat dulu ya adik-adik bahwa kondisi tukak superficial pada mulut ini sering terjadi secara berulang gitu ya. Kan nggak ada nih yang sariawannya cuma satu kali. Biasa terulang di mungkin bulan depannya atau beberapa bulan kemudian ya. Ternyata penyebabnya itu bisa bervariasi. Kadang karena stres emosional, bisa juga karena sistem imun yang melemah, yang menurun. Kemudian, nah ini yang lebih penting, adanya ketidakseimbangan flora normal di mulut ya. Nah, jadi kalau bakteri baiknya berkurang gitu ya, maka bakteri patogen yang lebih dominan itu bisa juga menjadi penyebab terjadinya sariawan. Atau bahkan penggunaan gigi palsu pada mereka yang menggunakan ini ya, terutama pada lansia itu sering banget tuh merasakan sariawan gitu. Nah, sekarang apa sih tujuan terapi kita untuk menyembuhkan tukak ini? Pertama dengan cara tadi, jika penyebabnya adalah stres emosional, berarti stres emosionalnya ditambah apa dikurangi? Iya dong, dikurangi gitu ya. Kemudian memperbaiki diet, ya pola makan, memperbanyak makan serat ya dan banyak buah serta sayur ya yang mengandung vitamin dan mineral ya. Kemudian apa tadi? Menjaga higienitas mulut. Jadi kalau bakteri patogen tadi terlalu dominan ya kita turunkan selain dengan konsumsi probiotik juga dengan menjaga kebersihan mulut. Oke, saya kira jelas ya adik-adik semuanya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Maka dasar fitoterapi tukak mulut ya, misalnya kita memilih bahan yang mengandung antiinflamasi dan efek shooting gitu ya. Kemudian seperti akar manis gitu ya. Kemudian juga yang memperkuat sistem imun seperti echinacea gitu ya, dan bisa merangsang air liur atau saliva ya di mulut. Kemudian juga yang mengandung antiseptik dan antiinflamasi karena tadi ada bisa saja karena bakteri patogennya jauh lebih banyak jumlahnya gitu ya. Juga yang bisa menyebabkan atau memberikan efek anestesi lokal. Sariawan itu nyeri nggak? Nyeri ya, jadi kita butuh zat yang bisa membuat rasa nyeri itu berkurang ya. Oke, termasuk juga yang bisa menyembuhkan luka ya. Jadi inilah dasar kita untuk memilih beberapa tanaman berkhasiat obat ya. Nah seperti ini contoh kasusnya seorang wanita ibu Rahmi ya menderita tukak mulut selama 30 tahun, bayangkan ya. Di usianya yang 42 tahun. Nah, bahkan giginya sudah dicabut semuanya ya. Sejak usia 15 tahun. Nah, karena terjadinya pengapuran. Dan secara psikologis, Nyonya Rahmi ini juga sering merasa apa? Ya, khawatir, overthinking, ansietas ya, dan sulit untuk relax ya, sulit untuk bersantai. Maka dengan kondisi Ibu Rahmi seperti ini, kita bisa memberikan rekomendasi fitoterapi akar manis, echinacea, propolis, dan valeriana officinalis ya dengan dosis yang tercantum ya. Cara pemberiannya dioleskan pada tukak juga bisa selain untuk diminum, dan disarankan untuk mengkonsumsi karena probiotik mengandung bakteri. Iya, betul sekali, mengandung bakteri baik ya. Dan ternyata kondisi Nyonya Rahmi ini juga mengalami perbaikan ya setelah mengkonsumsi ya formula tadi gitu ya. Oke, baik adik-adik semuanya, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya.
sebelum kita membuat atau merancang suatu formula untuk diberikan kepada pasien, tentu dalam konteks saluran pencernaan ini kita juga harus bisa memahami anatomi tubuh beserta fisiologinya, ya. Karena dasar pengobatan atau dasar farmakologinya itu tetap harus memperhatikan sistem jaringan dan organ yang ada di dalam sistem pencernaan, ya. Di sini adik-adik bisa melihat ya di slide Ibu, kalian dan sudah kalian pahami sejak awal ya bahwa saluran di dalam sistem pencernaan itu merupakan saluran yang panjang dengan fungsi yang sangat beragam ya. Mulai dari memecah makanan, kemudian memproses makanan, mengabsorpsi nutrisi dan mengeliminasi atau mengeluarkan ya. Kan manusia yang sehat itu kan yang berhasil juga melakukan fungsi defekasi ya, mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, kemudian ternyata fungsi yang beragam tadi itu diatur oleh saraf ya, diatur oleh saraf, diatur oleh ganglia. Tidak hanya itu, juga ada neurohormon yang bekerja secara terintegrasi ya. Dan terintegrasi, terhubung, tetapi terpusat atau terdesentralisasi. Sehingga memang tadi begitu ada gejala gangguan pada tubuh, perhatikan organ mana yang mengalami gangguan gitu ya. Nah, kenapa diperhatikan organ mana yang mengalami gangguan? Karena penanganan pada sistem pencernaan, apabila sistemnya yang terganggu, maka penanganannya bersifat lokal. Misalnya, yang mengalami gangguan adalah lambung, ya. Maka yang menjadi sasaran atau target pengobatan adalah organ lambung, ya. Apabila itu pankreas, maka pankreas ya yang diperbaiki, gitu ya. Nah, apabila itu misalnya pada usus, ya maka usus gitu ya. Jadi meskipun dia tadi ini satu sistem yang terintegrasi, tetapi pengobatan atau dasar farmakologinya bersifat desentralisasi pada organ yang mengalami gangguan, ya. Ya seperti itu. Nah, ingat juga bahwa di dalam sistem atau saluran pencernaan ini terjadi self-correcting dan autonomous termanifestasi dalam gerak peristaltik. Ya, makanan yang kita makan itu kan bergerak, gitu ya, sampai ke lambung, ke usus, sampai berhasil dikeluarkan. Itu semua ada namanya self-correcting, ya, dan gerak peristaltik. Ya, ini hal paling awal yang harus kita ketahui bagi seorang farmasis atau apoteker. Oke, adik-adik, alhamdulillah kita sudah tiba di akhir kelas kita. Apakah suasana kelas hari ini cukup menyenangkan? Iya, berarti masih semangat ya? Iya. Meskipun masih semangat, kelasnya harus kita akhiri. Nah, namun sebelum kelas kita akhiri, tentu bagian dari asesmen proses perkuliahan harus ada tugas, ya, harus ada proyek. Kalau tadi kelas kelompok 2 sudah mempresentasikan analisanya, maka kita tunggu tugas dari kelompok-kelompok lain. Nah, ingat, tugas atau presentasi yang akan disajikan, proyek yang sudah kalian kerjakan itu harus mengikuti format tugas yang sudah Ibu berikan. Karena jelas di dalam format tersebut sudah ada rubrik penilaian yang menentukan bobot setiap indikator tugas, gitu ya adik-adik. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.